Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Panduan OPS. Di video kali ini saya akan memberikan gambaran proses membuat daftar pustaka otomatis dengan memanfaatkan Mendeley pada Microsoft Word. Untuk membuat daftar pustaka dengan memanfaatkan aplikasi Mendeley, paling tidak ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Pertama adalah menambahkan referensi yang ada di library Mendeley. Caranya, kita buka terlebih dahulu aplikasi Mendeley. Bisa diperhatikan, di Mendeley Desktop sudah ada 4 referensi yang ada di dalam library-nya. Untuk menambahkan referensi lainnya, kita bisa menggunakan beberapa alternatif cara. Kita bisa melihat cara tersebut pada opsi Add yang ada di pojok kiri atas. Di sini, kita bisa memasukkan file berupa e-book, format PDF, bisa juga memasukkan folder, kemudian watch folder, atau kita bisa entry manual dengan mengisi seperti formulir data buku yang kita ketik manual. Sebagai contoh, saya akan mencoba memasukkan data buku yang berupa e-book. Saya klik Add File, lalu kita cari buku mana yang akan kita masukkan. Misalnya jurnal. Oke. Di sini sudah ada jurnalnya, tampilannya seperti yang ada di menu preview-nya. Lalu kita klik Open. Tunggu sebentar, ini adalah proses scanning dari sistem Mendeley. Pada urutan paling bawah di sini sudah bertambah satu referensi dengan judul Peta Sosial Ekonomi Umat bla 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 bla. Tahunnya, kemudian publish, kemudian kita masukkan pada pukul 9.00. Penulisnya Muhammad Soim. Jika ada data yang kurang dari referensi ini, kita bisa mengeditnya terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Jika kita akan menggunakan opsi entry manual, kita bisa pilih urutan paling bawah, yaitu pada Add Entry Manual. Kita klik, lalu kemudian kita pilih terlebih dahulu klasifikasinya masuk yang mana, apakah buku, full book, atau sesi tertentu dari sebuah buku, atau yang lainnya. Kita tinggal pilih saja opsinya. Misalkan kita akan memasukkan buku, kemudian kita tulis penulisnya siapa, tahunnya tahun berapa, halaman yang dikutip, halaman berapa, kemudian abstrak jika ada, tag, kata kunci, dan lain sebagainya. Setelah dilengkapi semua, kita simpan dengan mengklik tombol save. Kita keluarkan saja. Untuk memasukkan daftar referensi ini ke dalam tulisan yang akan kita buat, langkah berikutnya adalah menulis tulisan ilmiah sebagaimana biasanya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Kita buka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Word. Misalkan saya akan memulai dengan dokumen baru. Pada video kali ini saya tidak akan membuat sebuah tulisan yang panjang, akan tetapi akan menunjukkan bagaimana proses menambahkan referensi sesuai dengan data yang sudah kita masukkan di aplikasi Mendeley. Misalkan kita akan mengutip sebuah tulisan yang ditulis oleh penulis yang sudah dimasukkan pada Mendeley Desktop, maka langkah yang perlu dilakukan adalah pilih tab referensi, lalu di sini ada insert citation, lalu kita bisa menulis secara manual siapa penulisnya. Akan tetapi jika kita tidak hafal daftar penulis yang sudah kita masukkan,
kita bisa menggunakan opsi lain, yaitu langsung menuju ke aplikasi Mendeley. Untuk menuju ke aplikasi Mendeley, kita klik tombol Go to Mendeley. Di sini sudah ada 5 referensi yang sebelumnya sudah kita tulis. Kita tinggal memilih salah satu referensi yang akan kita kutip. Misalkan, saya akan mengutip dari tulisan Muhammad Soim. Maka tinggal klik nama Muhammad Soim, lalu kemudian pilih tombol Cite. Dan di sini sudah masuk siapa penulisnya, di tahun berapa ditulisnya. Untuk format penulisan, kita bisa memilih style lain sesuai dengan aturan di perguruan tinggi atau universitas masing-masing. Dalam hal ini, saya memilih opsi APA generasi ke-6. Formatnya seperti ini. Misalkan di sini kutipan. Lalu misalkan kita akan menambah kutipan lain. Kita klik lagi Insert Citation, kemudian Go to Mendeley, kemudian kita pilih siapa yang akan dikutip, misalkan dari tulisannya Resi Susanti. Kita klik nama Resi Susanti dengan judul Sejarah Transformasi Uang dalam Islam, lalu kemudian kita klik Cite. Dan di sini sudah ada Susanti tahun 2018. Kemudian di sini kita masukkan kutipannya. Lalu bagaimana cara untuk menambahkan kutipan-kutipan ini ke dalam daftar pustaka? Misalkan saya buat di sini saja daftar pustaka. Salah satu kelebihan yang bisa kita rasakan ketika memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam sebuah sistem adalah semuanya terintegrasi. Untuk membuat daftar pustaka dengan memanfaatkan kutipan-kutipan yang sudah kita masukkan di Mendeley, maka langkah yang perlu dilakukan adalah klik opsi Insert Bibliography. Klik, dan di sini akan secara otomatis masuk di dalam daftar pustaka. Pun ketika dalam perjalanannya ada tambahan kutipan-kutipan lainnya, misalkan kita mengutip lagi pernyataan dari G. Danupranata. Kita klik Insert Cite, kemudian kutipannya, dan di daftar pustaka akan secara otomatis bertambah, yaitu penulis dari G. Danupranata, dan urutannya pun sudah secara otomatis alfabet. Jadi sangat mempermudah dalam membuat tulisan ilmiah khususnya yang memerlukan format-format tertentu sesuai dengan standar kepenulisan. Jika disimpulkan, maka proses membuat kutipan kemudian daftar pustaka dengan menggunakan bantuan dari aplikasi Mendeley Desk terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah memasukkan data referensi yang nantinya akan kita kutip. Lalu kemudian yang kedua, kita menginsert referensi tersebut di Microsoft Word sesuai dengan konten kutipan masing-masing referensi yang kita kutip. Dan yang terakhir, yaitu langkah membuat daftar pustaka. Selanjutnya, ketika ada tambahan kutipan di dalam konten yang sedang kita tulis, maka di daftar pustaka tidak perlu ditambahkan lagi, karena akan secara otomatis jika ada tambahan kutipan dan referensi baru, di daftar pustaka juga akan ikut bertambah. Dengan cara seperti ini, maka tidak akan ada miss, misalkan di kutipannya ada 10 buku yang sudah kita kutip, tapi lupa memasukkan ke daftar pustaka. Nah, dengan sistem seperti ini, tidak akan mungkin terjadi hal-hal, misalkan lupa menambahkan di daftar pustaka, atau kesalahan-kesalahan lain yang biasa terjadi jika ditulis secara manual. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada request tutorial lain, tulis juga di kolom komentar. Bagi yang belum, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa diaktifkan loncengnya. Like juga video ini, share sebanyak-banyaknya di sosial media kawan-kawan. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya.